Puan terkejut, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Laki-laki tersebut mengangkat batu dan membenturkan kepala patung di depannya, sehingga menyebabkan pasir hisap menyebar hingga menyebabkan patung batu tersebut berguncang. Dia membuka gerbang peradaban Makedonia yang legendaris. Semua orang segera mengambil batu, lalu memukul kepala patung batu itu. Dan tak lama kemudian banyak pasir kuning keluar. Baru kemudian mereka menemukan bahwa patung batu di tengahnya perlahan-lahan tenggelam. Pilar batu di belakang perlahan bangkit kembali. Ketika 4 pilar batu bertemu di tengah, tidak ada yang tahu penemuan luar biasa apa yang menanti mereka. Pada saat ini, tanah pemotongan amblesan runtuh di bawah kaki semua orang. Tanah dan bebatuan jatuh tepat ke bawah. Sebelum mereka pulih, tangga batu di bawah kaki mereka perlahan menyusut. Di bawah, ada duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang segera berlari ke bawah. Tapi tangga batunya menjadi semakin sempit. Mereka baru saja menempuh setengah jalan. Dan tidak ada tempat untuk pergi selanjutnya. Setiap orang harus berhenti. Untung saja tingginya hanya beberapa meter. Dan masih ada aliran air di bawahnya. Mereka terus menata menara obornya sendiri dan menuju ke sebuah gua. Namun ketika mereka memasuki gua, mereka sangat terkejut. Patung-patung perunggu yang tak terhitung jumlahnya ini tidak dapat dibedakan. Ada juga peninggalan sejarah dari berbagai periode berbeda. Pada saat semua orang sangat gembira dengan harta karun itu, profesor palsu itu berdiri di samping mereka. Saat membelah tengkorak kristal dengan gugup, logam di tanah terlihat berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, guru palsu itu berdiri menghadap pintu yang aneh. Dr. John memimpin, perlahan-lahan menempatkan tengkorak di atas pintu. Detik berikutnya mekanisme di pintu itu diaktifkan. Kunci pintu raksasa itu perlahan terbuka. Dan gerbangnya runtuh satu demi satu. Kelompok itu memasuki ruang bawah tanah legendaris. Tapi tidak semua yang ada di sini adalah emas. Di dalam makam terdapat 12 patung kristal. Dan kerangka di tengah hilang kepalanya. Pada saat ini sang profesor melangkah maju. Perlahan-lahan membawa kepala yang hilang itu ke arah kerangka. Namun tiba-tiba sebuah pistol diarahkan ke arah mereka. Ternyata iblis wanita yang mengejar sudah tiba. Melihat ke-12 tubuh legendaris tersebut, iblis bahkan lebih gembira lagi. Karena dia tahu bahwa hanya kerangka yang diperlukan untuk menghubungkan kepala kristal. Akan mencapai kekuasaan tertinggi, memahami rahasia langit dan bumi. Kemudian iblis perempuan itu melangkah maju dan memeluk kepala kristal itu. Meski sang profesor tidak mau memberikannya, di belakangnya antek iblis mengangkat senjata dan mengancamnya. Profesor harus melepaskannya, sehingga iblis perempuan berhasil mendapatkan kepala kristal. Sekarang dia tidak bisa ragu lagi. Jadi dia berjalan menuju kerangka kristal raksasa. Tapi sebelum iblis perempuan itu bisa menempelkan tengkoraknya ke kerangka itu, otomatis kepalanya langsung tersedot ke dalamnya. Iblis perempuan terkejut, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kerangka kristal itu berdiri tegak. Profesor tua itu perlahan berjalan ke depan. Menyaksikan tengkorak kristal memancarkan cahaya aneh. Profesor tua itu juga mulai menggumamkan sesuatu. Jadi Dr. Ron berjalan mendekat untuk mendengarkan. Baru kemudian dia menyadari, profesor tua itu telah meneliti suku Maya. Ternyata dia sedang berbicara dengan kerangka kristal. Kerangka kristal itu ingin berterima kasih kepada mereka, karena telah membawa kembali tengkorak itu, dan ingin memberi mereka hadiah yang luar biasa. Dan inilah yang diinginkan iblis wanita itu. Jadi dia segera melangkah maju, berdoa kepada kerangka kristal untuk memberinya kebijaksanaan tertinggi yang tidak dimiliki orang lain. Dia ingin mengetahui segalanya, segala sesuatu tentang alam semesta yang luas. Setelah mendengarkan, kerangka kristal itu perlahan melihat ke arah iblis perempuan. Lalu berikutnya dia seperti sedang kesurupan. Pada saat itu istana tiba-tiba berguncang. Segala sesuatu di sekitar kerangka kristal itu mulai runtuh. Batangan emas yang menempel pada tahta jatuh satu demi satu. Dan teman-teman serta keluarganya merasa tidak enak badan. Pada saat ini, cahaya terang melintas di atas tengkorak. Dan pada saat yang sama dinding istana bawah tanah runtuh. 12 kerangka kristal segera bergerak perlahan ke kiri. Dan pada saat yang sama orang-orang di sekitar mereka di luar menjadi bingung. Hanya profesor tua yang tetap tenang. Tidak mengetahui bahwa 12 kerangka itu kembali ke dimensinya masing-masing.
Pintu masuk gua memiliki pusaran kerikil dan bebatuan yang berputar. Profesor memberitahu semua orang bahwa itu adalah terowongan menuju dimensi ruang dan waktu lain. Setelah mendengarkan, Dr. Ron dengan cepat mengatakan, "Kami tidak dapat mengikuti. Jadi kami harus memanfaatkan ruang yang tersedia dalam mekanisme tersebut." Dokter mendorong profesor itu ke bawah. Saat ini bebatuan di tanah berterbangan satu demi satu. Dokter tahu jika dia tidak lari, semuanya akan terlambat. Jadi beberapa saat sebelum disedot oleh iblis perempuan, dia melompat keluar. Pada saat ini, iblis perempuan sedang berdiri di antara 12 kerangka menunggu hadiahnya. "Ah, aku sudah lama menunggu momen ini." Detik berikutnya cahaya terang dari 12 skeleton terbang menuju kepala iblis wanita. Dia melihat dengan jelas langit dan bumi, bahkan rahasia terjauh alam semesta. Saat ini, 12 kristal berkumpul satu demi satu. Sesaat setelah kemudian, kerangkanya kembali menjadi daging. Dari ilusi menjadi kenyataan, tubuh di depannya berubah menjadi alien setinggi 3 meter. Kebijaksanaan yang awalnya dibagikan kepada semua orang, dimonopoli oleh iblis perempuan. Dan sekarang iblis perempuan itu merasa dia telah menyerap terlalu banyak. Dia berteriak kepada alien untuk tidak mengirimkan energi lagi. Tapi sekarang iblis perempuan memiliki mata emas. Bagaimana tubuh manusia biasa bisa menahan energi sebesar itu? Di bawah tatapan kaget alien tersebut, mata iblis itu berbinar seiring dengan nyalanya api. Dalam sekejap berubah menjadi arus listrik dan tersedot oleh rotor di atas. Melihat pemandangan ini, dokter itu senang. Dia segera membawa semua orang ke puncak istana bawah tanah. Namun ketika mereka sampai di akhir, mereka menyadari bahwa itu adalah jalan buntu. Ketika semua orang tidak tahu bagaimana cara bangun, aliran air yang besar tiba-tiba datang. Tekanan air yang sangat besar mendorong mereka ke atas. Dan segera mereka tersapu oleh arus yang deras. Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari sisi lain. Dokter segera naik untuk mengamati. Keluar dari seluruh ngarai sekarang berputar. Bangunan raksasa di tengahnya runtuh. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan ganas. Saat itu, sebuah piringan raksasa muncul di bawah. Lihatlah piringan itu perlahan naik. Dr. Ron belum pernah menyaksikan pemandangan mengerikan seperti itu. Pada saat ini, piringan raksasa itu terbang ke udara. Kerikil yang berterbangan membuat mereka sulit untuk melihat segala sesuatu. Dengan kilatan cahaya ungu, semua batu yang bergerak tiba-tiba berhenti. Lalu semuanya jatuh. Tak lama kemudian, air dari sungai besar di seberang membanjiri lembah. Melihat pemandangan ini, profesor tua itu menghela nafas dan berkata, "Reruntuhan itu seperti bunga, cepat mekar dan segera layu." Dokter tertegun sejenak lalu bertanya kepada profesor, "Kemana mereka pergi? Apakah mereka terbang keluar angkasa?" Profesor tua itu menoleh dan memberitahu bahwa itu adalah sebuah misteri.